Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqatillah wa farajallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Masyayikhana al-kiram, para tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengurus organisasi Nahdlatul Ulama, wabil khusus pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, pengurus daerah ya Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur yang sepatrau, yang tiang muliakan, tiang banggakan. Hadirin hadirat jamaah Nahdien Nahdiyat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang sore ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dalam pengabdian, perkhidmatan kita kepada agama, nusa dan bangsa melalui organisasi yang penuh dengan karomah, organisasi yang penuh keberkahan, organisasi Nahdlatul Ulama tercinta. Salawat salam kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara yang muliakan, ada sebelum kita ramah tamah terkait tentang organisasi yang sampaikan nasihat mulia dari seorang waliullah, seorang yang amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyusun tariqah Syadziliyah, yaitu Sayyid Abil Hasan Asy-Syadzili. Beliau memberikan nasihat kepada kita sekalian sebagai bukti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada perjuangan. Beliau bernasihat kepada kita, arba'atun man haza minhunna fahuwa minas siddiqinal muqarrabin. Ada 4 hal apabila orang itu meraih yang 4 ini, dia meraih 4 hal ini, maka dia termasuk orang yang pernah meraih gelar orang yang paling jujur keimanannya dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun man haza minhunna man hazahunna fahuwa minas siddiqinal muqarrabin. 4 hal yang apabila semua yang 4 ini dia dapat raih, maka dia mendapat gelar siddiqinal muqarrabin. Siapakah orang yang siddiqinal muqarrabin itu? Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Jannatun na'im. Itulah orang-orang yang dekat. Nah, 4 hal ini kemudian ini golongan paling tinggi. Golongan muqarrabin ini golongan paling tinggi. Kenapa? Karena dia memperoleh 4 hal sekaligus. Nah, beliau lanjutkan, wa man haza minhunna salasatan fahuwa min auliya'illahil muqarrabin. Nah, dia lebih rendah derajatnya ini. Wa man haza salasatan minhunna, siapa yang memperoleh 3, tadi 4. Yang 4 itu dia termasuk siddiqinal muqarrabin, benar-benar orang yang amat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada jarak dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
maka dia mendapat gelar siddiqinal muqarrabin apabila dia mendapatkan 4 hal. Sekarang dikurangi 1. Wa man haza minhunna salasatan, yang memperoleh 3 hal, maka dia menjadi orang yang min auliyaillahil muqarrabin. Dia diangkat menjadi wali Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat. Dia peroleh 3, dia dapat derajat kewalian. Dia dapat 4, dia dapat derajat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, muqarrabin, siddiqinal muqarrabin. Kurangi 2 sekarang. Aman haza minhunna isnaini, apabila dia memperoleh 2 hal dari 4 itu. Bagaimana derajatnya orang yang dapat 2 dari 4 itu? Fahuwa minasyuhada'il mu'minin. Dia adalah orang yang mendapatkan persaksian di hadapan Allah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti begitu dia di hari kiamat, dia sudah disaksikan oleh Allah. Asyhadu, saksikanlah bi annahum mu'minun, karena dia adalah orang yang mukmin. Asyhadu bi annahum min ahlil jannah, saksikan mereka adalah mereka ahli surga. Kalau dapat 2. Kalau dapat 4, dia termasuk orang yang paling jujur kedekatannya dengan Allah, sedikit ala wali. Dapat 3, min auliyaillahil muqarrabin, diangkat menjadi wali Allah yang paling dekat. Dapat 2 adalah orang yang dapat persaksian di hari kiamat menjadi orang yang beriman yang pantas masuk surga. Kalau dapat 2. Yang terakhir, wa man haza minhunna wahidatan. Kalau dia dapat 1 di antara yang 4 itu, fahuwa min ibadillahis salihin, maka dia termasuk golongan hamba Allah yang saleh. Berarti kalau dapat 1, hamba Allah yang saleh. Dapat 2, syuhadaul mu'min. Dapat 3, dia auliyaillahil muqarrabin. Dapat 4, minas siddiqinal muqarrabin. Manakah dia yang 4 itu? Awwaluha, yang pertama, az-zikru, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat zikir kepada Allah, orang yang kuat wirid kepada Allah, orang yang kuat berhizib. Zikir itu hizib. Orang yang sering berdoa, orang yang selalu bermunajat kepada Allah, maka dia termasuk golongan hamba Allah yang saleh. Kalau dapat 1, misalnya dia hanya ahli wirid saja, dia hanya ahli wirid, dimanapun dia berada dia zikir kepada Allah, dia zikir kepada Allah, dia zikir kepada Allah, dia wirid, atau dia baca hizib, ya. Hanya dia dapat 1 saja pekerjaannya itu, dia digolongkan menjadi hamba Allah yang saleh. Coba, Bapak Maulana Syekh sudah mengajarkan kita, cukup kita menjadi orang saleh itu kuat wirid. Cukup kita menjadi orang saleh itu zikir kepada Allah SWT. Cukup kita menjadi hamba Allah yang dekat, ingatan kita kepada Allah apabila kita menjadi ahlul zikri, orang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dapat 1. Nah, yang kedua, az-zikru wa bisatuhu al-amalus salih. Oh, ternyata orang yang kuat zikir itu, ya, implikasinya, pengaruhnya kalau orang yang kuat zikir itu adalah amal saleh. Kalau dia sudah selalu ingat Allah, zikir kepada Allah, tidak mungkin dia berbuat maksiat. La yuzni zanin wa huwa mu'minun. Tidak mungkin orang berbuat zina kalau dia lagi beriman. La yusriku sarikun, ya, wa huwa mu'minun. Tidak akan pernah mencuri orang itu kalau lagi dalam keadaan beriman. Maka di saat dia berbuat maksiat, dia lupa kepada Allah SWT, makanya dia bermaksiat. Maka orang yang selalu zikir kepada Allah pasti amal saleh orientasi kehidupannya. Orang yang selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah SWT. Mengingat itu luas sekali, mengingat perjuangan, mengingat Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh, mengingat Ummuna, mengingat Maulana. Semua itu adalah bagian daripada zikir. Ingat kita kepada perjuangan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yang dilanjutkan oleh para aulia Allah, para ulama-ulama yang sampai kepada kita melalui perjuangan Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, orang yang mendapat 1, zikir itu bisa tuh amalus saleh wa samratuhu an-nur.
maka buah dari amal soleh itu adalah cahaya. Nur itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Maulana Syekh menyebutkan bahwa orang yang ber-NW itu adalah orang yang selalu mendapatkan cahaya. Orang yang selalu mengamalkan wirid nur, orang yang selalu menjalankan hizib, orang yang selalu berdoa, orang yang selalu berada dalam organisasi Nahdlatul Ulama, maka dia selalu mendapatkan cahaya bimbingan Allah SWT. Apa kata Bapak Maulana Syekh dalam doa beliau, dalam qasidah beliau? Muhammadun nuruhu linnahdi nabada, Muhammadun qadana lil khairi bastaqimi, Muhammadun nuruhu linnahdi nabada, Muhammadun qadana. Syair ini disusun oleh Al-Mawrullah Bapak Maulana Syekh, namanya Kadzilan. Beliau melampirkan, mengikuti syair-syair qasidah Al-Muhammadiyah yang dari pertama. Muhammadun, ya, yang pertama itu. Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun yunsi ala qadam, ila akhiri. Ditutup dengan doa karya Maulana Syekh, Muhammadun nuruhu linnadiyyi nabada, Muhammadun qadana lil khairi bastaqimi. 3 makna dalam syair ini. Muhammadun, Nabi Muhammad. Nuruhu, cahaya hidayah Nabi Muhammad itu, linnahdiyin, untuk warga Nahdlatul Wathon. Badan, abadan, selamanya. Jadi acap kali orang membaca hizib, acap kali orang membaca Fatihah, orang kali membaca doa pusaka, acap kali orang membaca doa Nahdlatul Wathon, salat lain, semuanya cahaya-cahaya doa itu kembali kepada kita sebagai pejuang Nahdlatul Wathon. Itu hikmahnya. Secara ilmu tasawuf, kita berorganisasi Nahdlatul Wathon itu tidak pernah putus doa al-mafrulah Bapak Maulana Syekh kepada seluruh warga Nahdlatul Wathon. Muhammadun nuruhu linnahdiyi nabada, Muhammadun qadana lil khairi fastaqimi. Nah, Muhammad, Nabi Muhammad yang selalu membimbing kita, selalu mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Maka untuk mendapatkan cahaya Nahdlatul Wathon itu, maka pastaqimi, istiqomahlah di dalam jalan agama Allah, istiqomahlah di dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Orang yang putus dari jalan organisasi Nahdlatul Wathon, maka tidak akan mendapatkan cahaya linnahdiyin itu. Karena itu Maulana Syekh menyebutnya Muhammadun nuruhu linnahdiyin nabada, Muhammadun qadana lil khairi fastaqim. Ini yang pertama. Siapa yang mendapat pertama, siapa yang bisa melakukan zikir ini, maka dia termasuk hamba Allah yang saleh. Itu satu. Orang yang mendapatkan fasilitas zikir, selalu ingat kepada Allah SWT, maka kita masuk dalam golongan hamba Allah yang saleh. Yang kedua, awaluha az-zikru wa bisatuhu al-amalus salih wa thamratuhu an-nuru. Maka buah dari amal saleh itu adalah cahaya. Ya, cahaya adalah hidayah Allah, cahaya adalah bimbingan Allah. Makanya bimbingan yang paling mulia itu bukan hanya sekedar hidayah, tapi ar-rasyad. Ya, rasyad itu adalah pertautan, keseimbangan antara pikir dan zikir, antara akal dengan hati, itu namanya rasyad. Makanya Bapak Maulana membuat salam penutup khas untuk Nahdlatul Wathon dengan sebutan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Itu maknanya syamil, kamil, jami'. Kalau sudah sabilir rasyad, sabilil aqli, sabilil qalbi, sabilil jasadi, sabilir ruhi, itu maknanya rasyad.
Jadi salam khas Nahdlatul Ulama itu adalah Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir. Kalau orang sudah terbimbing akalnya, seliar-liar akal pikirannya, kalau Allah sudah memberikan nur pada akalnya, maka akalnya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekasar-kasar hati seseorang, apabila Allah sudah muwaffiq wal hadi ila sabilil qalbi ke hatinya, maka hatinya akan lunak, hatinya akan lembut, hatinya akan penyayang. Itu maknanya ila sabilir rasyad. Makanya jangan kita malu-malu sebut itu, karena itu paling tinggi itu. Paling tinggi, paling balaghah. Ya wallahu waliyut taufik. Masih rendah maknanya. Ya. Waliyut taufik, ya orang yang mendapatkan taufik, orang mendapatkan hidayah. Orang yang mendapat hidayah belum tentu taufik. Ya. Tapi kalau sudah sabilir rasyad, orang sudah mendapatkan sabilil hidayah, sabilil taufik, sabilil huda, sabilil ma'unah, sabilil inayah, masuk semua dalam kata ar-rasyad. Coba ketinggian balaghahnya Alhamdulillah wa qamalana. Luar biasa kata ar-rasyad itu. Ar-rasyad itu maknanya tinggi sekali. Makanya kita salam khas Nahdlatul Ulama adalah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. No. Biar pelunggum tiang yakin, ya, salam yang penutup salam yang paling balaghi, paling tinggi maknanya adalah salam kita di organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang pertama. Waman haza wahidatan minhunna, yang dapat satu di antara 4 min ibadis salihin, dia termasuk hamba Allah yang saleh, azikir, zikir kepada Allah. Asani, yang kedua dari 4 itu adalah al-fikratu, kejernihan berpikir. Orang yang selalu berpikir positif, orang yang selalu berpikir baik, orang yang selalu berhusnuzan, orang yang selalu punya pikiran yang tenang, maka dia adalah orang yang mendapatkan derajat min ibadillahis shalihin atau wa minasyuhada'il mu'min. Dia ahli zikir, kemudian dia ahli pikir, maka derajatnya dia adalah syuhada'il mu'min. Kalau dia hanya ahli zikir, dia masuk derajat ibadillahis shalihin. Kalau dia menjadi ahli fikri, merenung, menganalisa, mentadabbur, merenung sebagai pejuang Nahdlatul Ulama, ya Allah, berjuang di NU ini, suka dukanya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Misalnya gitu kan. Ya, Pak Ketua wilayah itu. Lebih banyak sukanya daripada dukanya. Ya, dukanya sedikit, sukanya banyak. Oh, ahlul fikri. Orang yang menjadi ahlul zikri, ahlul fikri, dia dapat stempel gelar syuhadaul mu'minin. Dia mendapat gelar syahid, persaksian para malaikat, ya, bagi orang-orang yang mendapatkan fasilitas surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggi sekali maknanya, ya, nasihat Syekh Hasan Asyazili. Dapat 1 gelar ibadillahil mu'minin shalihin. Dapat 2, dia gelarnya adalah syuhada'il mu'min. Nah, orang-orang yang ahli zikir, ahli fikrah, orang yang selalu berpikir baik itu, wabisatoha, orang yang selalu berpikir itu as-sabru. Orang selalu berpikir merenung, maka akan tercipta pada dirinya itu sifat sabar. Merenung, sabar, menengok. Oh, ternyata ini gampang berjuang di NU ini. Enggak gampang kita berjuang di NU ini. Akhirnya kita terpatri jiwa sabar gitu. Jiwa sabar dalam perjuangan. Dan itu memang cara Alhamdulillah Bapak Indonesia memberikan kita, ya, ajaran kemuliaan dalam perjuangan. Kalau orang yang sudah mendapatkan pikirannya jernih akan melahirkan kesabaran, wa samratuhu, buah dari kesabaran itu adalah al-ilmu, ilmu pengetahuan. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak mendapatkan sebuah ilmu hakikah dari Nabi Khidir,
karena Nabi Musa ketidaksabarannya dalam cobaan. Nabi Khidir mencoba membuat eksperimen, uji coba kepada Nabi Musa. Apakah Nabi Musa ini tahan uji apa tidak? Itu gambaran bagi kita dalam sebuah perjuangan. Kalau kita ditanya, mana lebih mulia, Nabi Musa atau Nabi Khidir? Nabi Musa jawabannya. Karena Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul. Nabi Musa juga ulul azmi. Tapi kenapa Allah menyuruh Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir? Yang Nabi Khidir belum tentu dia Nabi. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah wali. Tapi kenapa Nabi dan Rasul disuruh belajar kepada Nabi Khidir? Oh, ternyata Nabi Musa dengan logika berpikirnya, Nabi Khidir dengan mata batin. Kita berilmu juga seperti itu, Bapak-bapak semua. Kita berilmu itu bukan karena logika. Berilmu itu karena berangkat dari kebeningan hati, kesucian hati, ainul basirah, mata batin kita yang berbicara tentang perjuangan ini. Kalau logika kita berpikir, ya Allah, maka akan menyesal, akan mengeluh, akan keluh kesah yang akan kita laksanakan jika berangkat dari logika. Tapi karena kita berilmu adalah slogan sami'na wa ata'na, itu adalah ainul basirah, dan sering kita katakan ilmu yang paling berat adalah ilmu ngiring, ilmu ngikut. Banyak sekali murid-murid Maulana Syekh, Maulana Syekh awal, gagal karena cobaan. Ada yang gagal karena mami gede sebagai PB Nahdlatul Ta'ala, berguguran. Begitu Maulana Syekh wafat, banyak yang gagal, ngikut ngiring karena Ummuna dianggap manusia perempuan biasa. Banyak yang gagal, begitu Ummuna jadi PB, banyak yang gagal ilmu ngiring. Banyak yang gagal, begitu Maulana Syekh Zainuddin Sani jadi PB, ini kan mesin kode, ide watoa. Itu adalah cobaan di dalam berorganisasi Nahdlatul Ulama. Kayak tadi itu, Nabi Khidir biasa, tapi Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Musa sebagai Nabi Rasul berguru kepada Nabi Khidir. Ini gambaran hidup bagi kita semua. Bahwa dalam perjuangan itu, selama kita sudah ikrar, sudah berbai'ah, memutuskan untuk mengangkat pemimpin kita menjadi pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama tertinggi, siapapun mereka harus taat pada instruksi itu. Itu tidak menjadi contoh bagi kita dalam sejarah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir di saat suruh naik kapal laut, dibolong kapal itu oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan apa? Ini Nabi Musa bilang, ini kenapa kau bolong-bolong ini kapal ini, Safinah ini? Nanti kalau dibolong, kalau masuk air kan kita tenggelam. Apa jawaban Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Aku sudah bilang, kamu hai Musa tidak bisa ngikut karena kamu tidak bisa sabar. Begitu sampai ke daratan, lihat anak kecil yang lagi bermain-main, dipenggal lehernya. Ini apa lagi hai Musa? Nabi Khidir, kau bunuh anak kecil yang punya dosa. Apa jawaban Nabi Khidir? Apa aku bilang? Innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Anda tidak mampu sabar, ikuti saya. Begitu lihat jidaran yuridu ayang qadha faqamah, lihat tembok yang mau roboh, disuruh Nabi Musa untuk membangun, untuk mendirikannya, untuk membangunnya, untuk merehabnya. Nabi Musa protes, ngapain ini tinggal terik matahari, terus kita tidak ada upahnya gitu.
Apa kata Nabi Khidir? Apa aku bilang? Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah 3 kali uji coba, Nabi Khidir gagal. Apa kata Nabi Khidir? Nabi Khidir, haza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bitawili ma lam tastati' alaihi sabra. Ini gambaran hidup, saudaraku semua. Gambaran hidup bahwa berorganisasi iring Bapak Maulana Syekh itu bukan semata iring dengan kepala kita. Kalau ngiring dengan kepala kita nggak nyampe. Karena kita tidak masuk dalam alam walayat, tidak masuk dalam alam kewalian. Maka ikut berorganisasi itu dengan hati, ainul basirah. Seperti cara Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa bahwa agama mengikut itu bukan karena semata logika, kita mengikut karena hati kita. Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid memberikan nama kepada Maulana Syekh Zainuddin Hassani. Secara kasat mata itu kenapa beliau diberikan nama dengan nama beliau sendiri? Di dalam ilmu Nabi Musa dan Nabi Khidir, kalau longgo-longgo itu banyak tanya, protes, maka innaka lan tastati'a ma sabra, Anda tidak mampu menjadi orang berorganisasi ini yang baik. Ini tapaulan. Jadi Maulana Syekh punya firasah sendiri. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Anda khawatir, takut kepada firasah, mata batinnya seseorang yang beriman itu, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Maulana Syekh seorang waliullah, enggak perlu kita ragu tentang itu. Memberikan nama kepada Ketua Umum Pimpinan Hatolatan, Maulana Syekh Hassani. Itu artinya bahwa kita harus punya komitmen melihat dengan mata batin kita. Ini perlu penguatan bagi kita. Jadi orang yang ahlul zikri, ahlul fikri, dia dapat gelar syuhadaul mu'min. Dia dipersaksikan oleh Allah di kalangan para malaikat. Fa innallaha yubahi bihim malaikatahu. Allah mengiklankan semua pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama, diumumkan di seantero malaikat, ini dia pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama, ini pejuang-pejuang Islam, ini pejuang-pejuang Al-Mafruh Maulana. Dibanggakan kita semua di hadapan para malaikat. Itu maknanya syuhadaul mu'min. Kalau kita mendapatkan 2 hal, ahlul zikri, ahlul fikri. Yang ketiga wa man hadza minhunna salasatan. Kalau dapat 3, mana dia? As-salisu al-faqru, jiwa sederhana. Fakir itu bukan berarti miskin. Saudara Yakub nggih. Longgo mau miskin atau sugih? Sugih. Bahasa beliau sugih kembek, mut miskin dia tahu berjuang. Apakah setiap orang yang kaya itu bisa berjuang? Tidak. Apakah setiap orang yang miskin tidak bisa berjuang? Banyak orang miskin bisa berjuang. Banyak juga orang kaya tidak bisa berjuang. Berarti orang yang bisa berjuang itu adalah orang yang bisa memiliki keseimbangan untuk menerima orang lain. Itu namanya al-faqr. Kalau di saat dia menjadi ahlul fakri, maknanya adalah dia bisa menerima kekurangan dirinya dan kelebihan orang lain. Dia mau berguru, mau belajar. Yang belum sampai sebagai pengurus Nahdlatul, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk mencari pengalaman, karena alam tidak pernah berhenti memberikan kita pelajaran. Siang, malam, petang menah itu pelajaran semua. Karena alam tidak pernah berhenti memberikan kita pelajaran, maka tetaplah kita belajar. Nabi sendiri diperintah oleh Allah, "Qul Rabbi zidni ilma." Ayo Muhammad katakan, Tuhanku tambahkan ilmu. Artinya bahwa ilmu tidak boleh putus. Longgom tiang terus belajar. Ima tuah bawa krere. Ayah anda Ustaz Ridwan.
Imam pelungguh melingsir-lingsir tetap berajah. Ya, minal mahdi ilal lahdi. Pelungguh pira umur bangkian? Ustaz Ridwan. Nggih. Pembina PWNW. Aran 60. 67, garis berak. Ya, mulai jadi sila. Anje kan hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Manik Rasulullah. Tahun panen malaikat pencabut nyawa di umatku mun umur 60 70. Beliau baru 67. Karing telu. Ambang batas mani keja mun zaman ini keja apalagi kau gurubur kan berdoa balikna ila mi'atin isrina sana 110 tahun belo lalu ketua PWNW Kaltim piro umur belum kemaken 52 karing balu tahun kayak seberat. Aku ingin hidup 100 tahun lagi. Amin. Beliau umur 60 kan karing baru tahun nih. Baru 6 tahun berarti umur 60, 65, 70. Ya. Niki sami ini piro sih? Saya sama. Piro? Karing seberak. Karing seberak dah. Jadi orang yang memiliki semangat untuk terus belajar, maka itu mendapatkan gelar. Berarti kalau dia dapat 3, ahlul zikri, ahlul fikri, ahlul fakri, maka dia termasuk min auliyaillahil muqarrabi. Dia dapat derajat ketiga. Ahli fikir, ahli zikir, ibadillah sholihin. Ahlul fikir dia syuhada'il mu'min. Ahlul zikr, ahlul fikir, ahlul fakr min auliya'il muqarrabin. Dia masuk derajat wali Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang NW gelar niki kita yang ambil gelar ini. Gelar auliya'illahil muqarrab itu kita punya itu. NW. Di karangan kan kita salat naratain. Di ujung akhir salatnya itu ya hayyu ya qayyum. Coba kalau baca dalam hadis sahih. Rasulullah kalau ada hal-hal yang susah, hal-hal yang tidak bisa beliau selesaikan, ada musibah, ada sesuatu yang tidak tenang pada batinnya, Rasulullah mengulang doa ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Maulana Syekh membuatkan kita doa menteri tenang. Mimpi kesusah. Baca salat lain ulangi ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Tenang susah nike. Hilang gelisah itu. Kenapa? Karena berkat ya hayyu ya qayyum. Dicoba baik sila. Ya. Man yastakrahu, siapa yang ditimpa sesuatu yang tidak disenangi, fal yaqra ya hayyu ya qayyum. Enggaklah baca ya hayyu ya qayyum. Buat pelonggo-pelonggo antara nafsu-nafsu dia menunu andeng tahu tadi sami dia. Dia tahu ya. Mun kurang-kurang hirup napi-napi juga niku ya. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Wiridang bae mau tiup ya. Bunyi tiup. Hirup penuh apapun itu. Coba. Luar biasa Bapak manusia niki sila. Luar biasa. Luar biasa. Insyaallah tabarakallah. Ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum, ya hayyu qayyum. Nggih. Wikan boleh lagu pura-pura doang. Araja luwek le namaan nang boleh pura-pura doang. Insyaallah tabarakallah. Tuh nggih. Maulana Syekh sudah mengangkat kita menjadi aulia Allah. Jangankan itu Bapak Ibu Saudara. Kita baca salawat islahul ummah saja berapa kali? 33 kali. Lipatan 33 kali, 66 kali. Lipatan lagi menjadi 100 kali. Siapa yang mulazamah membaca islahul ummah, maka dia diangkat menjadi wali abdal oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu belum membaca Allahumma sholli umat Muhammadin saja belum rasa telunggal sekali. Secara tidak langsung kita diangkat menjadi wali abdal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali abdal. Wali abdal itu adalah wali yang Allah pilih dari 1000 orang. Wali abdal. Ya. Nanti wali abdal itu ada tingkatannya kedua. Wali autad. Autad itu Allah pilih dari 100 orang. Wali autad. Ya. Dari 100 orang, dari 100 Allah pilih menjadi 50 orang. Itu namanya gaus. Waliul gaus. Ya gausah, ya gausah, ya gausah. Dari 50 orang Allah pilih 10 orang. Ya, itu namanya wali al-kamal. Dari 10 orang Allah pilih 1 orang. Kutub namanya. Apa namanya? Wali kutub. Di antara kutub-kutub itu paling tinggi kutubul aktor. Belum kamu yakin Maulana Syekh Qutbul Aqtab? Belum kamu yakin Maulana Syekh Qutbul Aqtab? Yakin? Yakin? Harus yakin. So, Allah pilih Qutbul Aqtab itu. Maulana Syekh menjadi Qutbul Aqtab. Apa indikator orang disebut Qutbul Aqtab? Dengan NW dia miak-miak unina. Uli mode pia elasin. NW itu ngaku-ngaku Maulana Syekh Qutbul Aqtab. Suruh baca kitab. Dalam kitab Karamatil Auliya min syurutil auliya wa min hilyatil auliya, ya, wa min nuzhatil auliya wa min hurmatil auliya. Di antara kemuliaan-kemuliaan para wali itu, di antara para wali yang dianggap menjadi Qutbul Aqtab itu, dia pertama adalah dia penyusun tarekat. Kalau dia sudah penyusun tarekat, tutup sudah itu. Kita DNW nabi aran tarekat kita. Tarekat hizib Nahdlatul Watan. Maka dalam istilah kewalian itu tidak mungkin orang itu ya bisa menyusun tarekat jika dia bukan zuriat Rasulullah. Min sadatis sadat, min sayyidis sadat. Bahwa yang berhak menyusun tarekat itu adalah dia keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung Maulana Syekh itu sayyid apa tidak? Sayyid. Cuma Maulana Syekh tidak pakai. Makanya Maulana Syekh nama kecilnya apa? Sakaf, Sagaf, itu marga Hadrami. Itu marga Hadrami. Jadi Maulana tidak menggunakan itu kenapa? Biar jamaah semua masyarakat kaumku, Sasak, Bejulu, ya. Mungkin saya dengan Arab Maulana Syekh supaya jangan gitu. Maulana Syekh gunakan itu tawadduan, takarruman, tahruman dan seterusnya. Ya. Maulana Syekh tidak menyebut itu. Tapi kita secara syarat orang menjadi waliullah Qutbul Aqtab itu adalah dia min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dia adalah menyusun hizib. Ya. Orang banyak yang alim, banyak yang pintar, banyak menyusun kitab-kitab yang tinggi, tapi nggak punya tarekat, nggak punya hizib. Nah kita dibuatkan benteng oleh almarhum Maulana Syekh hizib Nahdlatul Watan dan tarekat hizib Nahdlatul Watan. Itu menjadi penanda bahwa dia diangkat menjadi Qutbul Aqtab. Siapa NW ini kisai? Siapa yang dirikan NW? Qutbul Aqtab, waliullah, raja di rajanya wali Allah, menyusun Qutbul Aqtab. Kalau kita ingkari, kalau kita hianati, kalau kita ingkar dari perjuangan Nahdlatul Watan, apa yang terjadi? La haula wala quwata illa billah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Su'ul khatimah. Ada di wasiat? Ada di wasiat. Ya. Khianat bai'ah, khianat sumpah itu. Kita ini semua sudah dibaiat alhamdulillah untuk terus berada di jalan Nahdlatul Watan insyaallah. Jangan pernah terkecoh. Jangan pernah nepiarang tertipu oleh penampilan, jangan pernah tertipu oleh narasi. Ya. Kenapa? Karena narasi penampilan itu bisa dibuat-buat.
Tapi mari kita satukan mata batin kita bahwa kita ngiring Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh. Ngiring Kutubul Aqtab, raja di raja wali Allah. Dan itu memang yang menjadi cara kita untuk mendapatkan keberkahan itu, insyaallah. Jadi orang yang mendapatkan 3 tadi adalah ahlul zikir, ahlul fikir, ahlul fakhr, maka dia menjadi orang yang mendapatkan ya karomah min auliya'illahi ta'ala. Nah, yang keempat, orang yang mendapatkan 4-empatnya sekarang, al-hubbu min ahlil hubbi, ahlul zikri, ahlul fikri, ahlul fakri, ahlul hubbi. Yang mendapatkan 4-empatnya ini, dia minas siddiqinal muqarrabin. Insyaallah hebat sekali bahasanya ya Sayyid Hasan Asy-Syadzili, penyusun tarekah Syadziliyah. Nah, dapat 4-empatnya. Ahlul fikir, ahlul zikir, ahlul fakr, ahlul hubb. Ternyata beliau meletakkan yang terakhir adalah ahli cinta. Karena cinta itu adalah bukan kata-kata tapi rasa. Ini air aqua, bisa saja rasanya rasa madu, betul? Ini tahu rasa madu nih. Kalau orang karomah bisa saja, karena dia bahasa cinta. Bisa saja enggak terasa air, tapi merasa manis. Kenapa? Karena ahlul hubb, ahlul cinta. Coba kalau ngelihat para waliullah, ternyata makoman, derajat-derajat waliullah untuk mencapai kepada derajat wali itu ada maqamus syukur, makam syukur. Maqamus sabri, makam sabar. Ya. Kemudian ada makom yang paling tinggi adalah maqamul hubbi, makam cinta. Orang banyak bisa syukur, orang banyak bisa sabar, tapi kadang cintanya bisa ya berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah maqamul hubbi itu, dia sudah ya inbarid, dia sudah masuk dalam ikatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menjadi orang yang dekat kepada Allah adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Kita cinta karena Allah, kita benci pun karena Allah. Pelonggom tiang, berjuang dengan Nahdlatul itu, berjuang dengan hati, itulah yang disebut oleh Maulana Syekh, berjuang dengan hati, berjuang dengan cinta. Yang mendapatkan 4-empatnya ini, dia dapat gelar siddiqinal muqarrabin. Dialah orang yang terdekat, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan, alhamdulillah wa syukurillah, ini oleh-oleh buat kita semua ya. 4 hal yang membuat orang itu mendapat derajat siddiqinal muqarrabin. 3 hal menyebabkan dia menjadi aulia Allah. 2 hal yang menyebabkan dia menjadi syuhadaul mukmin. 1 hal menjadi dia ibadillahi sholihin. Semuanya ada di Nahdlatul Wathon. Insyaallah tetap kita yakin, ikhlas, istiqamah, sami'na wa ta'na di dalam menjalankan khitah perjuangan. Lelah biasa gitu. Ya. Pelonggom tiang berjuang tidur di rumah sebagai pejuang Nahdlatul Wathon, bilang jelo bilang malam kita didoakan hadiah honor yang paling mulia Allah titip lewat mulut-mulut orang yang berdoa kepada kita semua. Begitu Ummuna hadir di sebuah pengajian, begitu Maulana hadir di sebuah pengajian, masyayikh kita hadir di sebuah pengajian, selalu dibaca Rabbana ya dzal jalali wal minan syuran li wa anahdatil wathon wa fazan hada iman minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil asyaya wal buka. Inilah honor pelonggom niki. Nara honor jadi pengurus wilayah ya Tuan Guru, nara Mulai Jati arah honor tergaji si PBN weh eda lagu ada honor
yang terkadang itu kita tidak pernah rasakan secara kasat mata, tapi Allah limpah ruahkan rizki dan hidayah dari segala penjuru yang Allah tidak pernah berikan kita tanda-tanda itu. Mana dia? Wahdian rijalaha ala sunnah. Berikanlah hidayah, pahala, petunjuk, honorarium hidayah yang selalu kita berada dalam rel-rel kebenaran dan kebaikan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan miliaran. Ya, betapa banyak orang punya uang miliar-miliaran, begitu jatuh korupsi langsung ambruk menjadi tain sampi. Tak ada hartanya, tak ada harkat martabatnya. Tapi kita tetap dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan dosa-dosa. Allah jaga supaya kita tidak melakukan kesalahan. Allah jaga supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu hidayah yang paling mulia. Kalau seandainya mau dihargakan dengan triliunan, hidayah itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu yang mengalir kepada kita semua. Siang, malam, petang, menah, pagi, sore, itu mengalir. Wahdian rijalaha ala sunnah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada seluruh pengurus organisasi Nahdlatul Ulama. Itu maknanya rijalaha itu. Rijal pengurus, artinya rijal itu. Kembali kepada Nahdlatul Ulama. Berarti maknanya wahdian rijala Nahdlatul Ulama. Berikanlah bimbingan, berikanlah arahan, berikanlah kesuksesan, berikanlah kebahagiaan, berikanlah pertolongan kepada seluruh pejuang Nahdlatul Ulama yang pelonggo ini. La ilaha illallah. Ya. Tangguru Komar nggih. Ya, tim aja kemos-kemos dang pelonggo. Pahala doang niki. Pahala doang. Kembali karena kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang tidak punya hidayah, marah ruan sampai kau, ya, bembek, you kan yang lihat ni ke? Wa khiyarun nasi hudatuhumu wasiwahum min hamadil hamadil. Wa khiyarun nasi hudatuhumu wasiwahum min hamadil hamadil. Manusia paling baik adalah manusia yang mendapatkan gelar honor hidayah. Wa khiyarun nasi hudatuhumu. Manusia paling baik adalah manusia yang mendapatkan hidayah Allah. Wasiwahum, selain orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah itu hamaji, seperti kambing kacang, kambing bebek saberot-berot ni. Hai dia kangge bebek berot-berot. Koreng. Wat parat bebek koreng malik mut diarak mau tidak hidayah. Pelonggom tiang bilang jelo bilang malam ya diberikan petunjuk doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya honor dari almarhumlah Bapak Maulana Syekh Ustaz kita sadar doang ya, berapa tahun bro di sini mau dibono enggak jadi itu. Kenapa? Karena selalu diberikan doa wahdian rijalaha ala sunnah. Coba dia mempan. Kemudian honorarium yang kedua, wansuranhum fil asyaya wal buka. Ya Allah, berikan mereka pertolongan di pagi, siang, petang, malam. Diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang paling tinggi selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itu coba. Pertolongan Allah yang paling dekat, pertolongan Allah yang paling mulia, itu berikanlah kabar gembira, hai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pelunggu sami diberikan honor dua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya temadi dengan burung, temadi arusan mati, ya mati. Kenapa? Karena berkat doa wansuranhum bil asyaya wal buka. Ada yang dulu sederhana hidupnya, begitu umuna melinggi di rumahnya, sugih jari. Cedun nih. Jadi biasa-biasa hidupnya. Begitu dia menjadi pengurus organisasi Nahdlatul berjuang untuk NW, Allah makmurkan rizkinya. Ada saja jalan kehidupannya Allah berikan kepada dia.
Kenapa? Karena kita mendapatkan oleh berkat doa. Wansuranhum fil asyaya wal buka. Oh, coba. Beda bedait organisasi lain sila. Denara. Saya bilang jelo bilang malam doang tiang belum bersami. Mulai baru toes sampai toes malik, dari baru bangun sampai kita bangun lagi. Kita dapat panjatan doa berkali-kali, berjuta-juta kali oleh seluruh warga Nahdlatul dan seluruh dunia. Lumbar ke Mekah, Arab dengan majlis itu. Lumbar ke Mesir, ke Yaman, ke Yordan, ke Maroko. Oh, itu di Asia Tenggara. Orang semua baca hizib, warga-warga Nahdlatul kita itu. Jadi siang malam, petang malam orang semuanya baca doa. Pasti dia baca doa Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa Nahdlatul wahfadzan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunnah. Niki sudah jadi oleh kita. Oleh kita berjuang adalah hidayah Allah, honorarium yang abadi. Wansuranhum, pertolongan dari Allah SWT, honorarium yang abadi. Luwe dengan sugi baru mati mendadak. Kenapa? Karena dia dapat hidayah dari Allah, belum dapatkan pertolongan dari Allah SWT. Mundang bersami biasa-biasa hidup tenang. Ada itu materi yang tidak bisa dihargakan dengan materi. Sebab banyakan rizki Allah itu yang tidak kelihatan daripada yang terlihat. Makanya ada namanya rahmah, ada namanya ma'unah, ada namanya al-fadlu, ada namanya al-i'anah di dalam agama ini. Ya. Jadi rahmat Allah semuanya terlihat dan terlihat rahmat Allah SWT. Di saat dia terlihat maka namanya rizki. Ya. Di saat rizki itu lebih besar namanya al-fadlu. Ya. Di saat rizki itu lebih besar lagi namanya al-ata'u. Di saat rizki itu lebih banyak lagi al-minna. Itu artinya rizki pemberian Allah SWT itu semuanya punya tingkatan. Tapi semuanya itu bermuara pada wansuranhum bil asyaya wal buka. Alhamdulillah. Kalau udah MC datang artinya mentelah. Nah, wadri kian tatep. Panggil Dr. Tori. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Ya, masyaallah. Nah itu. Jadi oleh-oleh kita ya adalah pertolongan Allah, hidayah Allah SWT. Itu oleh-oleh berjuang dengan Allah. Tidak ada organisasi yang tiap hari, tiap waktu mendoakan pengikutnya kecuali kita di Nahdlatul Ulama. Itu adalah salah satu di antara derajat untuk mendapatkan wali Allah. Ya, adalah kita ahlul zikri, ahlul fikri, ahlul fakri, ahlul hubbi. 4 hal. Masya Allah, tabarakallah. Niki, ya mana Anda Dr. Tori? Ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini yang menjadi oleh-oleh. Ya, pelungguh yang di dalam berjuang di Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat, istibaq bil khair. Kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Artinya kita berjuang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan yang bersami sila. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Katakan hai Muhammad, masing-masing kita, masing-masing orang, masing-masing manusia berkarya, berusaha, bekerja, beramal, berkreasi, berinovasi, berinteraksi, berdedikasi sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Sahali ekonomi cocok pikir ekonomi, sahali politik cocok le politik, sahali napiaran ngajahang cocok le ngajahang doang, cocok administrasi cocok le administrasi. Lagu mon besopo sahali-ahli nike itu. Ya, orang-orang yang mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Nggih, jadi ini oleh-oleh untuk kita semua di dalam perjuangan kita di organisasi Nahdlatul Watan. Alhamdulillah. Selanjutnya nanti mohon kesediaan Kanda Dr. Muhammad Tahri pihak MPD untuk melanjutkan. Ini mukaddimah dulu nggih. Mukaddimahnya nanti ada apa? Jadi ini ada Pak Ihsan, ada Kanda Dr. Tahri untuk memberikan